Kamen Rider dan Super Sentai memang dua franchise berbeda dalam naungan rumah produksi yang sama, yakni Toei Company. Maka dari itu, banyak aktor dan aktris yang ada di dalamnya kadang bermain di dua waralaba tersebut. Dan dalam hal ini, kita akan mengulas aktor-aktor Kamen Rider yang bermain di Super Sentai. Akan tetapi, fokus kita hanya akan mengulas aktor yang merupakan tokoh Rider kemudian menjadi Ranger di Super Sentai. Artinya, peran lain seperti supporting karakter, monster, ataupun tokoh yang bukan hero tidak akan kita masukkan dalam list kali ini. Dan kita juga hanya akan memasukkan mereka yang lebih dulu bermain di Kamen Rider yang kemudian muncul di Sentai series. Jadi, aktor Yuta Mochizuki Kamen Rider J tentu tidak akan ada di sini, sebab dia lebih dulu bermain sebagai Tyranno Ranger di Zyu Ranger yang kemudian menjadi Rider setelahnya. Karena itu, akan ada list tersendiri di kemudian hari di mana aktor Sentai menjadi Kamen Rider. Kalau sudah paham, mari kita ulas 7 aktor Kamen Rider yang menjadi Super Sentai versi Tokuvex Indonesia. Hiroshi Miyauchi, aktor kawakan ini memang bisa dibilang punya jam terbang yang sangat tinggi, di mana ia telah bermain di banyak franchise sebagai hero yang berbeda-beda. Bahkan peran yang ia mainkan tersebut sangatlah memorable dan laris keras. Hiroshi Miyauchi mengawali karirnya di dunia akting memang sebagai peran kecil di beberapa serial TV Jepang pada akhir 60-an, sampai kemudian pria kelahiran 14 Juni 1947 tersebut dipercaya untuk memerankan tokoh Shiro Kazami, sang protagonis Rider di serial Kamen Rider Fitri pada tahun 1973. Yang merupakan season kedua dari franchise ini. Sebagai Shiro Kazami, Hiroshi Miyauchi harus memainkan tokoh mahasiswa umur 22 tahun yang memutuskan menjadi cyborg setelah tidak sengaja menyaksikan pembunuhan brutal oleh anggota kelompok teroris yang disebut Destron. Setelah sukses menjadi Kamen Rider, ia pun kembali mendapat kesempatan memainkan peran Ranger Biru di serial Himitsu Sentai Go Ranger pada tahun 1975 yang merupakan season pertama dalam waralaba Sentai series. Di sini, ia harus mendalami peran sebagai Akira Shinmei yang pendiam dan penyendiri. Tidak sampai di situ saja, pada tahun 1977, ia sekali lagi dipekerjakan dalam season kedua, yakni Jaka Dengekitai, sebagai Soki Chibanba, seorang pria flamboyan yang memiliki alter ego sebagai Big One. Tokoh tersebut muncul di pertengahan season dan mengambil posisi leader menggantikan sang Ranger Merah. Karir pria asal Chiba tersebut tidak selesai sampai di situ saja, karena ia kembali bermain sebagai Ken Hayakawa di tokusatsu yang berjudul Kaiketsu Zubat. Miyauchi juga tidak mandek di situ saja. Terbukti, ia beberapa kali main di Metal Hero series seperti Gavan, Winspector, Soul Brand, dan juga Exi-Draft. Dan kebanyakan adalah peran reguler seperti mentor. Miyauchi juga bermain di Choriki Sentai Ohranger sebagai Komandan Naoyuki Miura, membuatnya sebagai aktor tokusatsu yang paling produktif bahkan hingga hari ini. Hidenori Tokuyama, seperti yang pernah kita ulas di beberapa video lalu, bahwa pria kelahiran 30 Januari 1982 ini telah menjadi hero di dua franchise Toei Company, dimulai sebagai tokoh bernama Soya Guruma di serial Kamen Rider Kabuto pada tahun 2006. Tokoh Yaguruma yang ia mainkan adalah karakter Rider yang disebut The Bee, yang sekaligus sebagai pengguna pertama dari Rider sistem tersebut. Yaguruma sendiri merupakan pemimpin dari pasukan Shadow, salah satu divisi dari Zack yang dikenal sebagai tokoh yang berwibawa, tenang, dan seorang tactical genius. Tokoh dengan filosofi perfect harmony ini juga kembali dengan Rider sistem baru, yakni Kickhopper, dan jadi karakter anti-hero yang digemari oleh penonton Kabuto. Seolah mengikuti suksesnya Hiroshi Miyauchi pada tahun 2008, 2 tahun setelah Kabuto, Tokuyama juga dipercaya untuk bermain di engine Sentai Go Onger sebagai Hiroto Shuto Go On Gold, Six Ranger dalam serial ini. Tokoh yang ia mainkan di sini sebenarnya juga tidak berbeda jauh dengan Yaguruma di Kabuto barusan, yakni pria pendiam, karismatik, dan sedikit arogan. Dan jika Kickhopper adalah duo Rider bersama Punch Hopper, di sini Go On Gold juga merupakan duo bersama adiknya, yakni Miu Shuto Go On Silver, yang disebut Go On Wings. Ranger ini juga termasuk kategori anti-hero yang memiliki misi terpisah dengan Go Onger. Meskipun juga pernah muncul di tokusatsu lain, namun peran Tokuyama di Kabuto dan Go Onger mungkin yang paling melekat di mata para fans. Rakuto Tochihara, penonton setia Kamen Rider Hibiki, juga pasti kenal lah dengan tokoh Asumu Adachi, tokoh remaja SMP yang secara tidak sengaja bertemu dengan pria bernama Hitoshi Hidaka atau Hibiki. Asumu juga memergoki bagaimana Hibiki berubah menjadi Oni Rider dan bertarung melawan Makamo, yang dari situ memulai kedekatan mereka berdua hingga ia diangkat menjadi murid bagi Hibiki. Tokoh ini juga mewarisi kekuatan Hibiki, yang artinya Asumu juga seorang rider dalam franchise ini.
Jauh setelah Hibiki tamat, ternyata sang aktor Hakuto Tochihara juga pernah mendapat peran di Super Sentai, yakni di movie Reoni yang berjudul Tokusou Sentai Deka Ranger 10 Years After pada tahun 2015 sebagai Asam Asimov. Tokoh ini menjadi Neo Dekaret untuk menggantikan Banban Akasa setelah original Dekaret tersebut dipromosikan untuk masuk ke Fire Squad. Meskipun Ranger Merah, Asam Asimov bukanlah leader seperti Ban, melainkan sebatas anggota junior baru. Tentu saja banyak perbedaan antara Asumu dengan karakter barunya di Deka Ranger tersebut. Dan barangkali banyak di antara penonton yang pangling karena di sini Tochihara adalah aktor yang sudah tumbuh dewasa dan mengalami perubahan fisik yang cukup signifikan. Makanya tidak heran kalau ada yang butuh waktu beberapa menit untuk menyadari bahwa Asumu lah yang selama ini menjadi Dekaret di film ini. Kazuya Nakai masih di Hibiki. Nah, kalau ini mungkin tidak banyak yang menyadari, sebab aktor ini hanya muncul sebagai pengisi suara. Kazuya Nakai sendiri merupakan voice actor yang sudah malang melintang di media hiburan. Di luar tokusatsu, Nakai dikenal sebagai pengisi suara Zoro di anime One Piece, Toshiro Hijikata di Gintama, Masamune Date di Sengoku Basara, dan masih banyak yang lainnya. Ia dipercaya untuk mengisi suara Kamen Rider Eiki, yakni seorang Oni Rider di bawah naungan organisasi bernama Takeshi, di mana ia tidak lagi memiliki wujud manusia. Maka dari itu, ia hanya muncul dalam wujud Oninya yang hanya berjumlah 2 episode, yakni episode ke-28 dan ke-29. Namun Eiki beberapa kali disebutkan namanya pada episode ke-5 dan 13. Walaupun perannya sangat terbatas di Hibiki, pria kelahiran 25 November 1967 ini akhirnya mendapat peran tetap di Uchu Sentai Q-Ranger pada tahun 2017 sebagai pengisi suara Garu. Tokoh Garu sendiri adalah alien berwujud serigala yang merupakan ras terakhir di planetnya. Walaupun dengan personality yang liar, brutal, dan juga temperamen, Garu bisa terpilih oleh Okami Kyutama untuk menjadi Ranger biru bernama Okami Blue. Tentu saja demi membalaskan dendamnya dan bergabung menjadi 5 anggota pertama Q-Ranger. Dan jika masih penasaran, silahkan tonton episode kemunculan Eiki di Kamen Rider Hibiki, lalu dengarkan suaranya baik-baik. Kemudian kalian akan tahu kalau mereka diperankan oleh voice actor yang sama. Joji Shibue, ya masih di tokoh Kamen Rider Hibiki, yakni Iori Izumi atau Kamen Rider Ibuki. Rider bersenjatakan trompet ini merupakan Oni termuda dari 3 Oni utama, bahkan Oni termuda yang ada di Kanto. Ibuki sendiri memiliki personality yang baik, ramah, dan juga periang. Tapi di sisi lain, Ibuki mendalami tugasnya sebagai Oni dengan sangat serius dan penuh dedikasi. Ibuki juga muncul di Kamen Rider Decade dengan karakter baru namun tetap dengan aktor yang sama, bahkan dengan nama dan wujud rider yang sama. Di balik layar, Ibuki diperankan oleh aktor bernama Joji Shibue, pria kelahiran 15 Maret 1983. Ia merupakan salah satu aktor yang juga sering bermain di berbagai drama televisi di Jepang. Dan pada tahun 2019, ia kembali mendapat peran sebagai Master Blue, mentor sekaligus orang terdekat bagi Melto, Ryusol Blue. Sebagai mentor, tentu saja ia memiliki wujud rangernya yang tidak ada bedanya dengan kostum Ryusol Blue sama sekali. Karakternya juga dibentuk lebih serius dan juga bijak, meskipun kemunculannya bisa dibilang sangat terbatas dan menjadi salah satu minor karakter di season Ryusoldier. Akan tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa Shibue adalah salah satu aktor Kamen Rider yang menjadi ranger di Super Sentai. Dan uniknya, baik Ibuki dan Master Blue sama-sama berwarna biru. Masayaki Kawada. Sama seperti Shibue, Masayaki Kawada adalah aktor yang muncul di Ryusoldier sebagai mentor, yakni Master Red, mentor dari Kou, Ryusol Red. Artinya, ia adalah pendahulu bagi Ranger Merah dalam season ini. Sama seperti Master-Master lainnya yang punya nama simple, ia juga punya wujud Rangernya dan muncul dengan sangat terbatas. Akan tetapi di balik layar, sang aktor yang bernama Masayaki Kawada ini merupakan salah satu veteran Kamen Rider juga, yakni di movie Kamen Rider The First pada tahun 2005, yang merupakan reboot modern dari serial Kamen Rider 1971, sebagai Takeshi Hongo tentunya. Uniknya, tokoh yang ia mainkan tersebut pernah menjadi cameo di episode ke-14 Kamen Rider Kabuto setahun setelah movie tersebut. Bahkan Kikawada juga kembali bermain sebagai Takeshi Hongo di stage show Kamen Rider Zio Final Stage. Tentu saja kisahnya tidak berada pada timeline seri Zio, karena ini hanyalah sebagai tribute bagi Kamen Rider reboot seperti The First, The Next, dan juga Amazons. Walaupun tidak terlalu sering muncul, namun Kikawada dan Shibue sama-sama pernah bermain di Pretty Guardian Sailor Moon.
Kohei Murakami. Dan terakhir tentu saja Kohei Murakami yang selama ini dikenal sebagai tokoh rider antihero bernama Masato Kusaka atau Kamen Rider Kaisa di serial Kamen Rider Vice pada tahun 2003. Tokoh ini sebenarnya sangat unik. Selain sebagai karakter licik dan kasar, Kusaka adalah satu-satunya secondary rider yang tidak pernah mau berkawan dengan sang protagonis rider bahkan sampai pada kematiannya. Maka dari itu, tidak heran jika banyak yang jengkel dengan tokoh ini. Akan tetapi, tidak bisa dipungkiri lagi kalau sang aktor, yakni Kohei Murakami adalah seorang aktor yang hebat. Kualitas aktingnya memang sangat memukau dan mampu menghidupkan peran Kusaka dengan sangat baik. Maka dari itu, aktor kelahiran 1976 ini kembali ditawari bermain di Dobutsu Sentai Zyuohger sebagai Bado, tokoh manusia berwujud elang yang muncul dan memberikan kubus simbol kebesaran pada Yamato Kazakiri. Tidak hanya itu, ia juga punya wujud manusianya sama seperti Zyuman lain yang menjadi Ranger. Dan yang pasti, Bado juga ambil bagian sebagai Ranger oranye bernama Zyobird. Walaupun kostumnya adalah recolor dari kostum Zio Eagle yang masih sama persis. Namun di sini menjadi sebuah kesempatan langka bagi Murakami untuk mencoba lepas dari image Kamen Rider Kaisa yang sudah sangat melekat pada dirinya. Meskipun tidak jarang di antara kita yang masih mereferensikannya sebagai Kusaka dalam wujud Zyobird. Sekian ulasan dari Tokofax Indonesia. Jika Anda suka dengan video ini, silahkan like dan share ke media sosial Anda. Jangan lupa berikan komentar dan juga subscribe. Akhir kata, salam Tokofax Indonesia.